Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal video. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu aswad, yang kami cintai dan kami banggakan, anak kelas 2C jurusan pendidikan bahasa Arab. Dalam ilmu aswad ada yang menjelaskan tentang a'dha'u alatin nutq atau alat-alat ucap. Menurut Abdul Khair, dalam bukunya yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Sedangkan dalam pendapat lain, menurut Heriadi dalam bukunya yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia dalam Nuansa Pembelajaran, menyatakan bahwa alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Fungsi sekunder adalah alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa, sedangkan fungsi primer adalah fungsi yang bersifat fisiologis. Misalnya, paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Alat-alat yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa terdiri menjadi 12 bagian. Yang pertama, diafragma, yang kedua, tulang rawan atau dada, yang ketiga, paru-paru, yang keempat, trakea, yang kelima, laring, yang keenam, faring, yang ketujuh, rongga mulut, yang ke-8 langit-langit mulut, yang ke-9 uvula, yang ke-10 gigi atau dentum, yang ke-11 bibir, dan yang terakhir yang ke-12 rongga hidung. Kita perlu mengenal alat-alat ucap itu satu persatu untuk memahami bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu bisa diproduksi. Untuk mengetahui bagaimana alat-alat ucap atau alat bicara itu bekerja, simak penjelasan berikut ini. Al-hajabul hajis atau diafragma. Diafragma adalah otot yang berada di bagian dasar internal skeletal antara rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam proses pernafasan. Ketika diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Sementara ketika diafragma berelaksasi, volume paru-paru mengecil dan menghembuskan udara. Al-qafasus sadri, tulang rusuk atau iga. Tulang rusuk adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Berfungsi untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Tulang rusuk manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu 7 pasang tulang sejati, yakni tulang rusuk yang ujungnya bertemu di dada. Bagian yang kedua adalah pasang tulang rusuk palsu, yakni tulang rusuk yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Bagian yang ketiga yaitu 2 pasang tulang rusuk melayang, yakni tulang rusuk yang tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk di atasnya. Ariata ini artinya paru-paru. Paru-paru berjumlah 2 buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru merupakan alat pernapasan yang utama. Paru-paru mengisi rongga dada. Rongga dada dipisahkan dari rongga perut oleh sekat rongga badan. Selain paru-paru, di dalam rongga dada juga terdapat jantung dan pembuluh-pembuluh darah besar sehingga memenuhi rongga dada. Paru-paru merupakan organ berbentuk kerucut.
Paru-paru dibungkus oleh dua selaput tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam. Sedangkan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Antara selaput dalam dan selaput luar, terdapat rongga yang berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas dan melindungi paru-paru dari gerakan yang tiba-tiba. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk melalui dinding rongga pleura, karena sifatnya yang dapat dilalui air dan zat-zat lain. Permukaan paru-paru yang masih muda berwarna merah jambu pucat. Dengan bertambahnya usia dan polusi udara, warna paru-paru dapat berubah menjadi abu-abu seperti warna pensil. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Paru-paru berstruktur seperti spons yang elastis dengan permukaan dalam yang sangat luas untuk pertukaran gas. Di dalam paru-paru terdapat lebih kurang 300 juta alveolus yang bila dibentangkan, luasnya dapat mencapai lebih kurang 80 meter persegi. Pertukaran oksigen dari udara luar dengan karbon dioksida dari darah terjadi dalam alveolus, karena alveolus memiliki dinding yang tipis dan terdapat banyak pembuluh kapiler darah. Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke dalam darah yang berada dalam pembuluh kapiler yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen diikat oleh hemoglobin sehingga dapat diangkut ke sel-sel tubuh. Al-qasbatul hawaiyah artinya trakea. Trakea memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan yang kuat tapi fleksibel. Trakea terletak dari laring dan terbifurkasi menjadi bronkus dan dari faring yang merupakan jalan masuk udara menuju paru-paru. Di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus untuk memerangkap debu dan kotoran yang tertangkap oleh silia. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Fungsi trakea yang utama adalah mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing, membantu fungsi sistem pencernaan, membantu batuk, gangguan pada fungsi trakea, stenosis atau penyempitan trakea, fistula trakea esofagus, masuknya benda asing, kanker trakea, trakeomalacia, obstruksi trakea. Al-hunjarah artinya laring. Laring sendiri mempunyai peranan penting pada sistem pernapasan dan proses pembentukan suara pada manusia. Karena laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Di dalam pembentukan suara, laring memiliki jaringan yang disebut pita suara yang dapat menghasilkan suara dan bunyi. Al-halq, pharynx, atau dalam bahasa Indonesianya yakni faring. Faring sendiri adalah nama lain dari tenggorokan. Ia membentang dari tengkorak bawah sampai ke tulang rawat krikoid yang berada di trakea. Fungsinya sendiri pada dasarnya yakni membantu dalam pernapasan dan pencernaan. Namun, selain menjadi jalur penyambung, fungsi faring sendiri memiliki peranan penting dalam proses berbicara. Karena peranan utama itu adalah faring bekerja sama dengan otot-otot lain untuk membuat suara. Karena faring bertugas memberikan suara saat kata pertama dan menyalurkan suara keluar dari mulut. Alisan, lidah. Alisan terbagi menjadi 4. Yang pertama, aksal lisan, lidah bagian belakang, disebut juga dengan dorsum. Yang kedua, wasatul lisan, lidah bagian tengah, disebut dengan medium. Yang ketiga, taraful lisan, lidah bagian depan, disebut dengan lamina. Dan yang keempat ada hafatul lisan, yaitu pinggir lidah. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak.
Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Posisi lidah ke depan, ke tengah, ke belakang, ke atas, ataupun ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. Saqful hanak, langit-langit mulut. Langit-langit mulut terbagi menjadi 4. Yang pertama, lahah, disebut dengan ufula. Yang kedua, al-hanak al-lahmi, disebut juga at-tabaq velum. Yang ketiga, al-hanak al-azmi, disebut dengan al-ghar palatum. Dan yang keempat, al-lisah, gusi, disebut dengan alveolum. Al-lahah dan at-tabaq disebut dengan langit-langit lunak dan al-ghar disebut dengan langit-langit keras. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif, yaitu artikulator yang diam dan tidak bergerak. Dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau daun lidah, laminum. Al-luha, ufula. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut ufula atau anak lidah dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Ufula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal dan kalau udara keluar dari rongga mulut disebut bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsovelar dari gabungan kata dorsum dan velum. Sedangkan yang dihasilkan oleh ufula disebut bunyi uvular. Contohnya huruf qaf. Al-asnan, gigi atau denta. Dalam hal ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada as-sanaya, gigi seri depan. Yang kedua ada ar-robaiyat, gigi seri lateral. Yang ketiga ada al-anyab, gigi taring. Yang keempat ada ad-dawahik. Yang kelima, 6, 7 ada al-adros. Yang terakhir ada an-nawajiz. Dalam hal ini, produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif. Yang menjadi artikulator aktifnya apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apikodental. Dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi interdental, di mana apex sebagai artikulator aktif berada di antara gigi-gigi atas atau gigi-gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. Asyafatani, bibir atas dan bibir bawah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, seperti bunyi ba. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas sebagai artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental. At-tajwif al-anfi, rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Ketika mengucapkan bunyi mim, mulut terkunci rapat melalui dua bibir yang merapat, tetapi udara keluar melalui hidung. Dan ketika kita mengucapkan bunyi in, udara melalui rongga hidung
terhalang rapat oleh toroful lisan yang menempel ke gusi, sehingga udara keluar melalui hidung. Dan udara yang keluar melalui hidung disebut gunnah, karena di dalam ilmu tajwid, gunnah disebut adanya udara yang keluar melalui hidung. Syukran kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.